Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kabarnya baik-baik dan siap dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama-tama saya sampaikan selamat sejauh ini kawan-kawan telah survive di mata kuliah agama yang kita jalankan selama semester ganjil ini. Oh, semester genap ya, semester genap ini. Nah, kita sudah belajar banyak hal di mata kuliah agama ini, mulai awalnya tentang gagasan tentang inklusivisme secara umum, terus hubungan antara agama dan budaya, hubungan antara agama dan sains, agama dan politik, dan lain sebagainya. Dan bahkan 2 minggu yang lalu kita sudah mengikuti sebuah webinar yang menghadirkan orang-orang yang sangat menarik pandangannya dan menarik pengalamannya yang bisa kita pelajari bersama. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian akhir dari perkuliahan kita, yaitu UAS. Ya, seperti klise-klise itu ya. Apalah artinya kuliah kalau tidak ada UAS-nya? Nah, bukan kita berharap nilainya, tapi ini waktunya kita menguji sejauh mana kita telah belajar dari semester ini. Nah, hari ini saya akan sedikit gambarkan UAS kita itu seperti apa. Untuk jelasnya, saya yakin kawan-kawan sudah bisa melihat di garis besar perkuliahan di semester ini. Baik, saya share dulu ya, biar nggak lihat gambar saya saja. Oke, ini UAS kita adalah membuat refleksi. Dan refleksi yang kita buat kali ini berupa refleksi individu dan refleksi kelompok. Untuk refleksi individu bentuknya yaitu yang tertulis, kita menulis, dan UAS kelompok bentuknya terucap atau dalam bentuk video. Kita akan buat video yang menjelaskan hasil refleksi kita atas apa yang sudah kita pelajari di semester ini. Baik, untuk lebih jelasnya saya gambarkan, saya buatkan chartnya saja biar kelihatan seperti apa nanti kita dalam UAS ini. Pertama, UAS yang harus kawan-kawan lakukan adalah membuat sebuah essay. Essay ini dibuat secara individu. Nah, pokoknya yang ada di bidang ini individu. Dan yang kedua adalah membuat video. Video ini akan dilakukan secara berkelompok. Kita akan bicarakan teknisnya sebentar lagi. Pada prinsipnya ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, kita masuk dulu ke bagian yang individu. Di tugas individu ini, essay-nya adalah essay refleksi yang bertema memahami kehidupan beragama. Perlu saya tekankan di sini bahwa ini hanya tema. Silahkan tema ini ditarik segeneral mungkin dan kemudian diberikan contoh yang sespesifik mungkin. Selalu begitu. Dan nanti ketika sudah jadi sebuah tulisan, ya silahkan dikasih judul yang tidak harus memahami kehidupan beragama. Judulnya bisa macam-macam, asalkan bisa mewakili apa hasil refleksi yang kawan-kawan tuliskan nanti. Nah, ini yang kita lakukan. Detailnya seperti apa? Lagi-lagi saya sampaikan di garis besar perkuliahan sudah ada 1, 2, 3 hal mendetil tentang essay yang harus kawan-kawan buat ini. Tapi pada prinsipnya ada 2 hal saja yang perlu diingat. Pertama, 500 kata itu untuk panjangnya. Kurang lebih 500 kata. Boleh kurang sedikit, boleh lebih sedikit. Kalau kurangnya terlalu banyak, ya akan mengurangi dong. 500 kata ini kan asumsinya mencukupi untuk membahas apa yang perlu dibawa di sini, tapi juga tidak terlalu panjang akhirnya. Pembahasannya tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah, untuk menulis ini, poin kedua yang perlu kawan-kawan ingat adalah kawan-kawan perlu melihat lagi video benang merah inklusivisme dalam beragama yang sudah kita buat dan tampilkan beberapa minggu yang lalu. Kebetulan saya sendiri jadi hostnya di sana. Silahkan lihat video itu lagi dan renungkan bersama dengan hasil belajar dalam 1 semester terakhir ini. Ini semua dilakukan secara individu. Untuk tulisan ini, saya harap seperti biasanya di paragraf pertama kawan-kawan sudah menjelaskan
poin yang ingin disampaikan apa. Secara umum refleksi yang ingin kawan-kawan sampaikan itu apa? Sampaikan dalam 1-2 kalimat yang masuk di paragraf pertama. Untuk paragraf selanjutnya, ya gunakan itu untuk membuktikan apa yang sudah disampaikan di paragraf pertama tadi. Ini untuk esainya, esai refleksinya. Sedangkan yang kedua, untuk membuat video, temanya adalah, ini silahkan dilihat, Bhinneka Tunggal Ika dalam inklusivisme. Tema ini saya yakin sudah sangat kawan-kawan akrabi setelah kita berbicara tentang perbedaan budaya, perbedaan pandangan terhadap sains, perbedaan politik, perbedaan pandangan dalam hal apa saja selain politik. Dalam hal apa ya? Dalam hal pemahaman akan inklusivisme dan toleransi. Nah, berdasarkan semua itu, saya yakin kawan-kawan sudah mulai muncul gagasan-gagasan yang bisa istilahnya dibenturkan dengan fenomena-fenomena keseharian yang akhirnya menjadi refleksi. Nah, silahkan membuat video ini, videonya bisa berbentuk vlog atau bisa berbentuk diskusi di ruang maya atau apa sajalah. Yang penting ada tema ini dibawa ke sana. Dan di video ini nanti masing-masing anggota kelompok harus berpartisipasi dengan menyampaikan sesuatu atau dengan apa ya, dengan menyampaikan bagian-bagian tertentu. Terus setelah mengetahui temanya, itu tidak cukup karena ada bahan yang harus dijadikan dasar dalam membuat ini. Kalau tadi membuat refleksi kan dasarnya adalah dengan menonton video benang merah menuju inklusivisme. Nah, kalau ini bahannya adalah membaca beberapa artikel yang judulnya sudah disampaikan di garis besar perkuliahan. Ada beberapa judul artikel yang ya cepat-cepat saja ya saya sampaikan. Pertama, ada Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme. Itu yang pertama. Yang kedua, filsafat inklusivisme, menyingkap melalui fenomena agama, budaya, politik, sains, dan teknologi, hingga sejarah pemikiran. Nah, untuk mendapatkan bahan-bahan ini, silahkan cari di toko buku, atau pinjam kawan, atau pinjam ke perpustakaan Universitas Madun. Oke. Setelah itu ada satu batasan yang saya yakin akan dibutuhkan kawan-kawan, yaitu batasan durasinya. Durasi dari video ini harus 7-10 menit. Dan itu sudah mencakup semua anggota kelompok terlibat di dalamnya. Untuk hasil akhirnya nanti, saya atau kami akan mendapatkan nilai UAS kawan-kawan ini berdasarkan 2 elemen UAS ini. Dari esai secara total akan menjadi 50% dari penilaian, video akan menjadi 50% dari penilaian. Jadi begitu tugas akhir yang harus kawan-kawan kerjakan untuk semester ini. Semoga dalam proses menulis tugas akhir ini, kawan-kawan bisa menggali lagi apa yang sudah dipelajari dalam 1 semester terakhir dan juga apa yang telah direnungkan selama ini setelah melihat pandangan dari berbagai orang itu. Harapan kita sih, pada akhirnya ini akan menjadi jembatan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dalam hal memandang keberagamaan dan hidup di lingkungan yang beragam. Baik kawan-kawan, begitu saja dari saya. Semoga sukses dalam menyiapkan ini. Dan oh iya, satu hal, untuk video ini harus ditunjukkan ke dosen pembimbing sebelum diunggah ke sosial media atau ke YouTube. Nah, batasnya adalah 25 Juni kan? 25 Juni untuk pengumpulan semuanya. Saya harap by 23rd of June, 23 Juni itu semua sudah mengirimkan ke saya untuk saya lihat. Nanti akan saya tentukan apakah ini sudah oke atau belum. Untuk teknis pengumpulan videonya nanti, saya akan buatkan button seperti biasanya, assignment button, yang bisa dimasukkan link
ke YouTube dan juga sekaligus artikel yang sudah dibuat kawan-kawan. Alright, saya pikir begitu saja dari saya. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan di MS Teams sebagai reply ke posting ini ya. Baik kawan-kawan, terima kasih. Have a great day. Bye.